Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, nyatanya Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'utnya, dan kepada kita selaku umatnya. Ibu Endah Kurnia Yuningsih MPPIS yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, mari kita buka perkuliahan pada saat ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai bahan dielektrik. Adapun untuk anggota kelompok 7, yaitu di sini yang pertama ada Jamilah Nur Aisyah dengan NIM 120207033, kemudian saya sendiri yaitu Mila Deliana dengan NIM 120207043, dan yang ketiga yaitu Muhammad Reza Adiatna dengan NIM 120207091. Baik, di sini untuk pembahasan bahan dielektrik meliputi materi-materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada polarisasi, kemudian yang kedua ada rapat-rapat muatan terikat, dan yang ketiga ada hukum Gauss dalam dielektrik. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu polarisasi. Di sini polarisasi yaitu saat suatu bahan dielektrik berada dalam pengaruh medan listrik, maka hal utama yang terjadi adalah polarisasi, yaitu suatu pembatasan jarak antara dua molekul terikat atau orientasi di dalam suatu molekul dua kutub. Material polar adalah material yang mempunyai momen dipol permanen. Tanpa adanya medan listrik keluar, momen dipol ini muncul karena susunan muatannya yang tidak simetris. Nah, dipol listrik didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari dua muatan berlawanan tanda dan memiliki besar yang sama, yaitu Q dan min Q. Besarnya momen dipol listrik yaitu P dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan Q D. Seperti pada gambar di samping, di sini ada gambar muatan min Q dan di sini Q plus. Kemudian di sini polarisasi material yaitu penyearahan muatan positif dan negatif dari posisi setimbang yang disebabkan oleh pemberian medan listrik luar EO pada bahan dielektrik. Kemudian definisi polarisasi juga dapat diartikan sebagai momen dipol persatuan volume dari material. Nah, nilai permitivitas E atau disebut dengan konstanta dielektrik merupakan hasil kali antara permitivitas vakum dengan permitivitas relatifnya, yakni sama dengan E sama dengan EO ER. Nah, kemudian konstanta dielektrik relatif dari suatu material dapat dituliskan sebagai berikut pada rumus di bawah ini. Nah, di sini digambar di samping yaitu contoh dari muatan-muatan yang ada dalam polarisasi. Kemudian suatu dipol jika diberikan medan listrik luar, maka dipol tersebut akan berinteraksi dengan medan dan menimbulkan torka yang dirumuskan sebagai berikut. Torka sama dengan P dikali E. Nah, seperti pada gambar di samping, di sini torka yang ditimbulkan dipol akibat medan listrik. Contohnya adalah seperti pada gambar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya Jamilah Nur Aisyah akan menjelaskan mengenai rapat muatan terikat. Untuk menghitung potensial yang dihasilkan oleh momen dipol pada suatu titik P di luar bahan dapat diperhatikan pada gambar berikut. Gambar itu merupakan perhitungan potensial di luar bahan yang terpolarisasi. Potensial pada titik P oleh dP aksen dapat dirumuskan menjadi persamaan 4,3 di mana R sama dengan
R dikurang R aksen. Potensial totalnya adalah dapat dirumuskan menjadi persamaan 4.4. Dari hubungan keduanya itu didapatkan persamaan P titik gradien aksen 1 per R sama dengan gradien aksen kali P per R ditambah gradien aksen P per R. Kemudian persamaan 4.4 dapat diubah menjadi persamaan sebagai berikut yang ditunjukkan oleh persamaan 4.6 yang diperoleh dengan menggunakan teorema divergensi. Dari 4.6 terlihat bahwa potensial dihasilkan oleh rapat muatan volume terikat yang terdistribusi pada seluruh volume V aksen dan rapat muatan permukaan terikat yang terdapat pada permukaan S aksen yang menyelimuti volume tersebut, di mana Rho B sama dengan minus gradien V kali P, sigma B sama dengan P dikali N aksen sama dengan PN. Dengan demikian, maka persamaan 4.6 dapat dituliskan sebagai berikut. Biasanya dalam bentuk yang lebih umum, 4.7 ditulis sebagai Rho B sama dengan minus. Terima kasih mungkin kepada moderator saya untuk berbicara pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gauss dalam dielektrik. Nah, yang pertama, hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup sembarang sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tersebut. Dengan bersamaan, integral S sama dengan integral S E dot n dA sama dengan 1 per I0 sigma Q1 Qi sama dengan 1 per I0 integral V P delta P df P dv. Nah, dalam menerapkan hukum Gauss pada suatu daerah yang mengandung muatan-muatan yang diletakkan di dalam bahan dielektrik, kita harus memperhitungkan seluruh muatan di dalam permukaan Gauss atau polarisasi muatan. Pandang suatu permukaan S yang terletak di dalam bahan dielektrik, kita berikan muatan Q di dalam volume pada permukaan S dengan asumsi bahwa muatan ini berada pada permukaan konduktor, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, mungkin baik, untuk slide selanjutnya mungkin di situ sudah tertera gambar. Yang pertama adalah pandang suatu permukaan S yang terletak di dalam bahan dielektrik. Nah, di situ dapat dilihat ya, bahan dielektriknya adalah yang berwarna abu-abu serta permukaan S-nya yang berwarna biru. Yang dimana diberikan muatan Q di dalam volume pada permukaan S dengan asumsi bahwa muatan ini berada pada permukaan konduktor, yaitu Q1, Q2, dan Q3, di mana masing-masing terdapat permukaan S-nya itu S1, S2, dan S3 dengan persamaan di mana integral S sama dengan E dot N dA sama dengan 1 per epsilon 0 dikali Q1 ditambah QP di mana Q sama dengan Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3. Nah, Q rho ataupun QP itu sama dengan integral V buka kurung minus divergensi dot rho tutup kurung dV tambah integral S1 plus S2 plus S3 di mana rho dot n dot dA. Nah, terjadi persamaan bahwasanya QP sama dengan integral V buka kurung minus divergensi dot
.ro.dv ditambah integral S1 plus S2 plus S3 ro.n.da. Nah, dimana dari persamaan tersebut kita masukkan ke teorema divergensi, yaitu integral S ro.n.da sama dengan integral divergensi .ro.dv. Maka dari persamaan tersebut dapat persamaan yang kita dapatkan adalah QP sama dengan minus integral S1 S plus S1 plus S2 plus S3 rho dot n dA ditambah integral S1 S2 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3 rho dot n dA sama dengan minus integral S rho dot n dA. Nah, di sini didapatkan lagi persamaannya, yaitu dimana integral S E dot n dA sama dengan 1 per epsilon 0. Dimasukin lagi ya persamaan di atas, dimana integral S E dot n dA itu sama dengan 1 per epsilon 0 Q tambah QP. Nah, didapatkan lagi dimana QP ini kita masukkan dari persamaan yang di atas, dimana 1 per epsilon 0 menjadi Q min integral S rho dot n dA. Nah, dimana persamaan yang didapatkan dari rumus-rumus tersebut adalah integral S epsilon 0 dikali E ditambah rho tutup kurung dot n dA sama dengan Q. Nah, flux dari vektor epsilon 0 E plus P melalui permukaan tertutup S sebanding dengan muatan Q yang diletakkan dalam volume yang dilingkupi oleh permukaan S. Nah, dimana ini itu permukaan tertutup S itu sebanding sama muatan Q yang berada di dalamnya. Nah, ketika memang muatan Q itu diletakkan dan dalam volume yang dilingkupi permukaan S, maka flux dari vektor epsilon 0 E plus P itu melalui permukaan tertutup S. Mungkin slide selanjutnya. Nah, itu jika kita definisikan suatu medan vektor makroskopik yang baru atau D perpindahan listrik sama dengan D sama epsilon 0 dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada salah-salah kata dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.